Saya Eko Tugas Mas Tirta. Kami akan mendemonstrasikan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Kalian dapat memahami materi dan puisi. Doa kelas seperti apa? Duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, hari ini ada yang nggak masuk? Iya, Pak. Masuk semua berarti ada semua ya. Baiklah, hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang menulis surat pribadi dan surat resmi. Saat ini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita ini, yaitu peserta ini mampu menulis surat pribadi atau surat resmi dengan menggunakan sistematika surat. Nah, jadi dalam penulisan surat itu harus tersistematis atau terstruktur ya anak-anak, tidak boleh asal-asalan. Oke? Nah, saat ini Bapak mau nanya ke kalian, pernah nggak sih menulis surat? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang pernah menulis surat? Ya silakan siapa? Saya mengirim surat ke teman saya, Pak. Mengirim surat ke teman. Oke. Jadi kalian semua pasti pernah yang mengirim surat, baik itu ke teman, ke keluarga kalian, orang tua kalian atau ke orang terdekat kalian. Oke. Yang selanjutnya, kalian tahu nggak sih tujuan dari menulis surat itu apa? Ya silakan tidak. Untuk menyampaikan pesan, ada lagi? Ya silakan Asia. Memberikan kabar ke teman kita. Oke, nah jadi dua teman kalian ini sudah mewakili ya. Jadi tujuan tulis surat yaitu menyampaikan informasi baik kepada teman ataupun orang sekitar kalian. Ya. Nah selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana sih cara menyusun surat? Ada yang tahu? Salam dulu, Pak. Ya salam, apalagi? Alamat, Pak. Alamat. Hari. Nah, jadi dalam penulisan surat itu tentunya harus yang pertama dalam surat pribadi ya kita. Dalam surat pribadi itu ada salam, ada alamat, ada yang dituju teman ataupun keluarga kalian. Itu. Oke? Baik, Pak. Baik anak-anak, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa surat pribadi itu. Jadi bisa dilihat ya semuanya? Ya kan? Ya tahu. Surat pribadi itu adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi. Misalnya ada yang tahu? Ya, teman. Misalkan berkomunikasi untuk menyampaikan informasi kepada teman, kepada keluarga, dan juga kepada mungkin pacar bu. Ya, baik. Itu contohnya ya. Kemudian yang kedua, ini adalah tujuan dari surat pribadi. Lihat ya. Jadi tujuan dari surat pribadi itu adalah untuk mengungkapkan perasaan seseorang kepada orang lain, orang yang dituju, gitu. Misalnya kalian mengungkapkan rasa rindu kepada keluarga, rindu terhadap saudara, atau menanyakan kabarnya, gitu ya. Selanjutnya kita harus tahu ciri-ciri surat pribadi itu. Yang pertama, bahasa yang digunakan itu bersifat subjektif, jadi tidak resmi ya. Misalnya kalian memakai bahasa keseharian kalian menggunakan bahasa Lodua, boleh nggak? Oke. Memakai bahasa daerah bisa? Oke. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, surat pribadi menggunakan kata ganti orang pertama seperti yang dibilang, boleh aku, kamu, saya, atau yang lainnya ya. Kemudian tidak ada peraturan yang mengikat. Misalnya dalam surat pribadi itu ada kopnya enggak? Ya, yang ada kopnya itu surat apa? Iya, benar sekali. Kemudian ciri yang keempat, bebas menggunakan kertas maupun sampul surat. Misalnya kertas apa aja? Ya. Kertas folio. Dia masih ya kertas apa yang biasa kamu gunakan? Oh iya, baik, betul sekali. Baik Pak, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai unsur-unsur surat pribadi. Unsur-unsur surat pribadi itu yang pertama ada tempat dan tanggal penulisan surat. Kemudian yang kedua tujuan surat, salah pembuka, isi surat, salah penutup, dan yang terakhir adalah identitas pengirim surat. Nah, silakan kalian lihat contoh berikut. Ya, tempat dan tanggal penulisan surat itu diletakkan di pojok kanan atas ya. Yang
pengirim surat. Baiklah, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai unsur-unsur surat pribadi? Cukup. Jika tidak ada, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok kecil. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya dan mengidentifikasi unsur-unsur surat pribadi. Ya. Setelah itu, kalian bisa langsung menuliskan surat pribadi, surat untuk teman kalian atau orang tua kalian, saudara kalian dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya Ya, silakan. beli suratnya itu di kertas polio atau kertas PS atau kertas ada ketentuannya tidak? Baik. Untuk menulis suratnya itu kalian bisa menggunakan kertas HPS ya. Silakan dituliskan di serapin bukit dengan memperhatikan sistematika penulisan yang benar ya. Memperhatikan unsur dari surat pribadi. Silakan kalian berdiskusi dalam kelompok. Kelompok yang pertama ada Oma, ada Zul dan Devi. Kemudian selanjutnya kelompok Lisa, kemudian ada Yuna, Pamika dan Rizky. Ya, selanjutnya ada Dinda, ada Baiti dan Witias. Oke, silakan kalian berdiskusi dalam kelompok, ya. Ya Bu. Baik, setelah selesai berdiskusi, untuk minggu depan kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian pada hari ini. Nah, untuk lembar kerjanya boleh dikumpulkan kembali. Ini saya lihat. Terima kasih Muhammad. Baik anak-anak, setelah kalian sudah mengerjakan tugas yang tadi diberikan, yaitu mengidentifikasi surat pribadi dan menuliskan surat pribadi, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tadi. Dan sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah Ibu berikan, seperti mungkin tujuan atau ciri-ciri atau unsur-unsur dari surat pribadi? Ada yang bisa menjawab? Ayo yang bisa menjawab nanti Ibu kasih. Ya, Mama. Menyampaikan tujuan dari surat pribadi. Tujuan dari surat pribadi adalah menyampaikan informasi baik itu secara lisan dan juga tulisan Bu. Nah, jadi dalam surat pribadi ini menggunakan bahasa yang tidak resmi ataupun menggunakan bahasa sehari-hari. Ya, jadi tujuan dari menulis surat yaitu menyampaikan pesan baik itu untuk teman, untuk saudara, atau untuk orang yang tersayang. Kemudian di dalam surat pribadi itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama ada apa tadi? Tanggal, kemudian angka, kemudian ciri, dan pemberi. Jadi itu tadi materi yang Ibu sampaikan. Semoga bisa dipahami. Dan sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik anak-anak, Ibu berpesan kepada kalian semua agar nanti di rumah kalian bisa mengulang lagi materi yang sudah Ibu berikan tadi agar kalian bisa mengingat dan tidak lupa. Sebelum Ibu akhiri atau sebelum menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk ketua kelas, silakan doa bimbing doa. Semua siap berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, sampai bertemu pertemuan selanjutnya. Sampai bertemu Bu. Baiklah, itu tadi hasil demonstrasi pembelajaran berdiferensiasi dari kelompok kami. Peserta tanpa kasih cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.